Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang Hari Suci Saraswati. Walaupun sesungguhnya Hari Suci Saraswati itu harus kita rayakan bersama, khususnya untuk umat Hindu semuanya. Namun, dalam kesempatan ini, Dharma Wacana ini, pemaparan tentang Hari Suci Saraswati ini akan lebih mengkhusus kepada para pelajar tentunya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang hakikat Hari Suci Saraswati yang jatuh setiap 210 hari sekali. Dan jatuh pada Saniscara Umanis Wuku Watugunung. Namun tidak terbatas hanya itu saja pengetahuan kita. Karena di Bali, Hari Saraswati ini terkait dengan hari-hari yang lainnya. Nah, berawal dari hari Minggu, yaitu pada Redite Kliwon Wuku Watugunung. Nah, dari sinilah awal legenda yang ada di Bali terkait dengan perayaan Hari Suci Saraswati. Nah, ini termuat di dalam lontar Medang Kemulan. Nah, Bapak ceritakan sedikit. Pada saat Redite Kliwon Watugunung itu disebut dengan Watu Gunung Runtuh. Siapakah yang runtuh di situ? Nah, dalam legenda itu disebutkan bahwa ada seorang raja yang bernama Prabu Watugunung. Dia memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sinta dan Dewi Landep. Nah, serta 27 anaknya dari Ukir, Kulantir, Tolu, Gumra, Wariga, Warigadian, dan lain sebagainya, sehingga semua wuku itu berjumlah 30. Nah, yang perlu diketahui, jangan sampai keliru, Prabu Watugunung beristrikan Dewi Sinta dan Dewi Landep. Kalau Rama, Sita. Nah, itu perbedaannya. Anak-anak yang Bapak banggakan, nah disitulah diceritakan bahwa Prabu Watugunung itu walaupun memiliki kesaktian yang luar biasa, namun karena dipengaruhi oleh Sabda Timira, nah, Sadriku, sehingga muncul ego yang berlebihan, membuat dia menjadi bodoh. Nah, dengan kebodohannya itulah dia berani melawan para dewa. Pun memiliki kesaktian, karena sudah berani melawan para dewa, akhirnya Watugunung pun meninggal, dibunuh oleh Dewa Wisnu. Nah, dibunuh oleh Dewa Wisnu dan mayat Watugunung itu jatuh ke bumi. Nah, keesokan harinya disebutlah Hari Soma Umanis Wuku Watugunung, yang disebut dengan Hari Candung Watan. Nah, ini dipercaya oleh orang Bali khususnya, kalau mayat Watugunung itu jatuh di lautan, maka cuaca akan panas. Kalau mayat Watugunung itu jatuh di daratan, maka akan turun hujan. Itu kepercayaan. Nah, keesokan harinya, yang hari Selasa, yang disebut dengan Anggara Paing Wuku Watugunung. Nah, ini disebut dengan Paid-Paidan. Nah, dalam legenda itu, di mana mayat daripada Prabu Watugunung itu ditarik. Nah, dalam bahasa Balinya dipaid. Disebutlah Hari Paid-Paidan. Sehingga diyakini di Bali, nah, dalam melakukan suatu aktivitas terkait dengan hari ini, kita harus selalu
berdoa. Diusahakan jangan naik pohon sembarangan. Begitu juga jangan pergi melaut sembarangan. Setelah hari Selasa ini, maka akan tiba dalam nasional hari Rebo. Nah, hari Rebo ini disebut dengan Bude Urip Watu Gunung. Nah, di sini Watu Gunung itu akan dihidupkan kembali. Nah, dalam legenda, Prabu Watu Gunung dihidupkan oleh Dewa Buddha. Nah, setelah dia hidup sesaat, lalu dibunuh lagi oleh Dewa Wisnu. Keesokan harinya, hari Kamis, yang dikenal dengan Waraspati Wage, Wuku Watu Gunung. Nah, Watu Gunung kembali dihidupkan oleh Begawan Waraspati yang disebut dengan hari Penetegan. Nah, setelah dia hidup, dia introspeksi diri. Namun kembali dibunuh oleh Dewa Wisnu. Nah, keesokan hari Jumat yang dalam penanggalan Bali disebut dengan Sukre Kliwon Wuku Watu Gunung. Nah, di sini Watu Gunung kembali dihidupkan oleh Dewa Siwa. Nah, namun Dewa Siwa berkata, jangan Watu Gunung dibunuh lagi. Karena mulai saat ini dia akan ngeredana. Nah, maka ada itu disebut hari Jumat itu disebut dengan pengeredanan. Artinya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, pada saat hari Jumat inilah dia mengeredana si Watu Gunung itu, sehingga Dewa Brahma memberikan anugerah. Keesokan harinya, hari Sabtu yang bertepatan dengan Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung, disitulah Dewa Brahma menurunkan ilmu pengetahuan yang identik dengan turunnya Sang Hyang Aji Saraswati, yang disimboliskan dengan turunnya Dewi Saraswati. Ada yang mengatakan di antara semua anugerah ilmu pengetahuan adalah yang paling utama. Nah, keesokan harinya, hari Minggu, disebut dalam penanggalan Bali, Redite Paing Wuku Sinta. Nah, ini wukunya sudah berubah. Wuku Sinta, di mana ini dikenal dengan Hari Banyu Penaro. Nah, yang bermaknakan ilmu pengetahuan itu harus kita sucikan agar bersih, tidak tercemar. Bahkan dikatakan di antara semua anugerah, di antara semua kekuatan dan senjata, ilmu pengetahuan adalah yang paling utama. Dan di antara perlindungan atau baju zirah, kebenaran adalah yang paling utama. Nah, jadi intinya yang paling mulia adalah ilmu pengetahuan itu harus didasari dengan kebenaran. Itulah ilmu pengetahuan itu harus kita sucikan. Nah, keesokan harinya lagi, pada hari Senin yang disebut dengan Somo Pon Wuku Sinta. Nah, ini dikenal di Bali dengan hari Somarebak. Nah, yang mana setelah kita memiliki ilmu pengetahuan, tentunya kita akan mudah untuk mendapatkan penghidupan. Nah, di sini dirayakan untuk sandang pangan. Nah, di Bali memiliki kehidupan yang berkecukupan. Terus baca tentang beras dan lain sebagainya. Nah, keesokan harinya pada hari Selasa yang disebut dengan Anggara Wage Wuku Sinta, ini disebut dengan hari Sabuk Mas. Artinya bagaimana? Dengan ilmu pengetahuan itulah hidup kita akan
sejahtera. Tentu sabuk emas ini adalah kemewahan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, hidupnya akan berkecukupan. Nah, dan yang terakhir yaitu hari Rebo yang disebut dengan Buddha Kliwon Wukusinter. Nah, ini dikenal dengan hari Pagarosi. Pagarosi itu artinya pagar besi, di mana kesemuanya itu ilmu pengetahuan yang telah didasarkan dengan kesucian, kebenaran, termasuk harta benda, harus kita pagari agar tidak diselewengkan atau agar ilmu pengetahuan itu tidak disalahgunakan. Nah, itulah rangkaian hari suci Saraswati yang di Bali yang kita rayakan bersama tanpa kita sadari itu terkait dengan hari-hari yang lainnya. Kalau kita hitung itu berjumlah 11 hari. Ya, dari hari Kajang Kliwon Pemelastali atau Redite Kliwon Watu Gunung sampai dengan hari Raya Pagarosi yang jatuh pada Buddha Kliwon Wukusinter. Nah, secara tidak langsung dalam konsep ini sesuai dengan lontar medang kemulan, sesungguhnya kita sudah memuja konsep Trimurti. Karena di dalam legenda itu sudah muncul 3 tokoh dewa utama di dalam kepercayaan agama. Nah, anak-anak sekalian, selain daripada itu, Bapak akan jelaskan lagi sedikit tentang simbol-simbol yang ada pada arca Dewi Saraswati itu. Dewi Saraswati itu dilukiskan dengan sosok seorang putri yang sangat cantik dengan 4 tangan. Masing-masing tangan itu membawa bunga teratai, vina atau gitar, lontar, dan gayatri. Nah, kesemuanya itu mempunyai suatu makna tersendiri. Dan pada kesempatan ini, Bapak akan kupas satu persatu dari simbolis itu. Nah, di mana wanita cantik itu sebagai simbolis bahwa ilmu pengetahuan itu adalah cantik. Semakin kita mendalaminya, semakin menarik. Nah, karena itulah disimboliskan dengan seorang wanita. Kenapa tidak laki-laki? Karena wanita itu siapapun akan suka melihatnya, baik laki-laki maupun wanita. Nah, yang kedua, Dewi Saraswati mengendarai angsa. Nah, angsa ini adalah simbol kebijaksanaan. Apalagi dilukiskan dengan seekor angsa putih. Angsa itu adalah kebijaksanaan. Angsa bisa membedakan mana lumpur dan mana makanannya. Walaupun makanan angsa itu ada di lumpur, tapi angsa tidak pernah makan lumpur. Dia dapat memilih makanannya itu tanpa harus menelan lumpur. Dalam lukisan, salah satu tangan Dewi Saraswati memegang vina. Atau dalam kesempatan ini, Bapak pakai contoh sebuah gitar. Nah, berarti hakikat ilmu pengetahuan itu adalah keindahan. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan kenyamanan, keasikan, tentu keindahan. Dan di dalam gitar ini juga dapat kita petik sebuah filsafat kehidupan. Nah, kita perhatikan senar gitar ini, kalau kita setel dia terlalu kencang, dia akan terputus. Kalau kita setel dia terlalu kendor, suaranya tidak akan bagus. Jadi yang paling mulia yang kita harus jalankan di dunia ini adalah yang biasa-biasa, hidup yang normal saja.
salah satu tangan daripada Dewi Saraswati memegang Japamala atau Gayatri. Nah, yang seperti kita lihat ini. Nah, ini adalah simbol bahwa ilmu pengetahuan itu tiada ujung dan tiada akhir. Orang Barat mengatakan long life education. Kita harus belajar sepanjang hayat. Nah, seperti Gayatri ini, terus kita putar, dia akan terus berputar ya selamanya. Begitupun ilmu pengetahuan itu. Semakin kita pelajari, tak akan pernah habisnya. Salah satu daripada tangan Dewi Saraswati memegang keropak. Apa isi keropak itu? Tentunya lontar. Nah, lontar adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, dengan suka membaca, nah, dalam hal ini membaca lontar atau membaca buku atau membaca apapun, pengetahuan kita akan bertambah terus. Nah, itulah di dalam penggambaran Dewi Saraswati, beliau menggenggam sebuah keropak lontar yang intinya tidak saja mempelajari ilmu pengetahuan tentang skala, namun di dalam lontar juga termuat ilmu-ilmu tentang niskala yang sifatnya sangat rahasia sekali. Nah, ini kebetulan Bapak membawa beberapa contoh lontar-lontar itu, banyak jenisnya. Dan ini kebetulan yang kecil identik dengan lontar kedyatmikan. Nah, salah satu tangan daripada Dewi Saraswati yaitu memegang bunga teratai. Maknanya sangat luar biasa sekali. Teratai ini adalah tanaman yang bisa hidup di 3 dunia, bur, buah, dan suah. Nah, kalau kita perhatikan, akar daripada teratai itu dia tumbuh di tanah, sedangkan tangkai dan daunnya dia berada di air, sedangkan bunganya berada di udara. Sehingga bunga teratai disimboliskan bunga yang hidup di 3 alam. Nah, walaupun air kolam, air telaganya tercemar, namun bunga teratai tidak akan pernah tercemar oleh kotoran yang ada di sekitarnya. Begitu juga kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, tentunya kita akan dapat meniru sifat daripada teratai ini. Dimanapun kita berada, kita pasti akan bisa hidup. Dan kita akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sedangkan di mahkota Dewi Saraswati itu terdapat bulu merak. Bulu merak itu mempunyai suatu filsafat, artinya simbol kewibawaan. Orang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan pasti akan berwibawa. Nah itu, dan kalau simbol-simbol yang lain, kalau di India mungkin dilengkapi dengan cakra, trisula, jala, dan sankakala. Nah kebetulan di sini juga saya membawa sankakala. Nah sankakala ini bermaknakan sebuah kemenangan. Itulah sedikit pemaparan Bapak tentang Hari Suci Saraswati, setidaknya untuk mengingatkan kepada anak-anak pelajar yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Pada akhirnya Bapak ucapkan selamat Hari Suci Saraswati. Om Anobadra Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi.